Shalom Bapak Ibu, selamat berjumpa lagi dalam kasih Tuhan. Kita berdoa untuk renungan pada hari ini. Bapa di sorga, terima kasih untuk hari yang baru, hari yang penuh berkat. Kami hendak merenungkan firman Tuhan, berkatilah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan kita Bapak Ibu terambil dari Yohanes 21 ayat 21 sampai 22. Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, "Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini?" Jawab Yesus, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu, tetapi engkau ikutlah aku." Ya, itulah dasar firman Tuhan dalam renungan kita hari ini. Nah, tema kita Bapak Ibu adalah kepo. Kepo ya. Ini tema menarik ya. Orang sering berkata ya kepo gitu ya. Itu dari akronim knowing ya, every particular object ya, artinya mengetahui setiap objek tertentu. Nah, sebenarnya istilah ini tidak cocok dengan pengertiannya kan. Ya, kalau kita bicara mengetahui objek tertentu berarti dia sudah tahu. Sementara kepo itu apa? Mau cari tahu kan, itu kan berarti kurang pas. Nah, sebenarnya istilah ini lebih tepat dipakai kata kepo karena diambil dari Singlish ya, Inggris, Singapura English gitu ya, kepo ya, itu dari istilah itu ya, artinya adalah sifat seseorang yang ingin mencari tahu ya, kehidupan orang atau masalah orang gitu, atau lebih kepada penasaran ya, begitu. Nah, saya rasa itu yang dimaksudnya, sehingga ya untuk lebih clear ya, itu artinya kepo ya, bukan kepo gitu ya. Nah, untuk memahami itu saudara, dalam firman Tuhan pun yang kita sudah baca ini juga menunjukkan hal itu ya. Rasa ingin tahu berlebihan gitu terhadap seseorang. Nah, itulah yang dilakukan oleh Petrus. Ya, Petrus berkata pada waktu dia setelah dilayani pribadi oleh Yesus, ya, dia melihat murid yang dikasih Yesus, itulah Yohanes. Kemudian apa yang terjadi? Dia malah mau cari tahu orang itu. Dia katakan, "Tuhan, ini orang mau jadi seperti apa ya? Bagaimana kelaknya nanti begitu ya?" Tapi apa kata Yesus? Ya, "Kamu nggak usah urus, itu urusan saya, itu urusan dengan dia, atau bukan urusanmu," gitu ya. Nah, saudara, banyak orang hidup seperti itu. Sehingga apa? Dia tidak sadar bahwa setiap orang itu dipanggil untuk tujuannya masing-masing daripada Tuhan gitu ya. Tujuan yang sungguh-sungguh Tuhan sudah atur. Dan termasuk Petrus, termasuk saudara dan saya. Karena itu mari kita berfokus kepada itu. Kenapa? Karena kalau kita sungguh-sungguh hanya mau cari tahu urusan orang lain, maka itu tidak akan pernah benar. Kita tidak akan pernah sampai pada tujuan. Kita akan berputar-putar dan itu akhirnya membuang energi, kita tidak efektif, dan kita sungguh akan menjadi orang yang sungguh malang dalam hidup ini. Artinya hidupnya sia-sia. Karena itu mari kita tidak menjadi orang yang kepo gitu, yang mau sok tahu urusan orang ya. Tapi untuk hal-hal yang sifatnya ilmiah, pengetahuan, nggak apa-apa. Kita harus mendalami, mengetahui ya, pengetahuan itu baik, tapi jangan juga terlalu berlebihan sehingga ya kita lebih percaya ilmu pengetahuan daripada Tuhan, kan begitu. Tapi hal ini harus juga ya diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kita. Karena itu mari ketika kita diberikan kepercayaan dari Tuhan, kita fokus kepada Tuhan. Sehingga itu akan membuat kita sampai kepada tujuan Tuhan. Jadi ya, alasan mengapa kita tidak disuruh Tuhan untuk jangan kepo, jangan terlalu mau pusing orang lain begitu. Mau cari tahu hidup orang lain, tak usah. Tapi fokuslah kepada Tuhan. Supaya apa? Kita bisa sampai kepada tujuan Tuhan dan hidup kita enteng, hidup kita ini efektif, hidup kita ini berkualitas dan bermanfaat. Dan kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang berkemenangan sampai garis finish, sampai mencapai tujuannya Tuhan. Ya, puji Tuhan. Nah, yang kedua, ya mengapa Tuhan supaya suruh kita tidak kepo gitu, tidak mau cari tahu ya urusan orang lain, tidak mau hidup untuk memikirkan orang lain terlalu dalam, itu urusannya Tuhan begitu. Mengapa? Karena kita akan menjadi pribadi yang apa? Yang menjadi orang yang sombong, yang angkuh. Kenapa? Karena kita akan membanding-bandingkan. Ya kan? Kita akan merasa diri kita apa? Wah, ketika kita tahu dia mungkin punya kekurangan,
dia mungkin punya sesuatu yang tidak baik, kita akhirnya merasa apa? Kita lebih hebat dari dia. Kita merasa lebih pintar dari dia. Kita merasa lebih sombong dari dia. Kita merasa lebih mampu dari dia. Nah, itu akan membuat kita jatuh dan membuat kita menjadi pribadi yang tidak disukai oleh Tuhan dan juga sesama. Karena itu jangan hidup ya mengurus orang lain. Yang ketiga, mengapa Tuhan buat supaya kita jangan sampai terlalu pusing dengan orang lain. Itu urusannya Tuhan, bukan urusan kita. Kenapa? Karena supaya kita tidak menjadi pribadi yang rendah diri, tidak menjadi pribadi yang minder, tidak menjadi pribadi yang apatis dalam hidup dan tidak mau ngapa-ngapain. Kenapa? Lagi-lagi membandingkan. Kalau dia lebih hebat, dia lebih baik, dia lebih bagus, dia lebih kaya, maka kita akan merasa apa? Ya, saya nggak punya apa-apa, saya tidak punya ya pintar, saya punya pengetahuan, tidak punya fasilitas dan sebagainya. Akhirnya apa? Kita tidak survive, kita tidak struggle, kita tidak dinamis, kita tidak maju dalam hidup, kita tidak berjuang. Kenapa? Karena kita merasa kita tidak bisa. Padahal apa? Kita semua diberi Tuhan potensi, kita diberikan kemampuan, kita unik, kita berharga di mata Tuhan. Karena itu mari 3 hal itu harus kita perhatikan. Jangan kepo, ya. Dengarkan firman Tuhan ini supaya hidup kita sampai pada tujuan Tuhan. Kita menjadi pribadi yang benar-benar hidup dalam kebenaran dan kita disukai oleh orang, kita dikasihi dan kita menjadi berkat dan nama Tuhan dimuliakan. Mari jalani hari ini dengan jangan kepo. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Ajarlah kami supaya kami hidup, supaya tidak memusingkan dan tidak memikirkan dan bahkan tidak mau cari tahu hidup orang lain. Yang benar, yang sesungguhnya bukanlah urusan kami, tapi itu adalah urusan Tuhan. Tapi kami mau supaya orang lain bertumbuh, dibangun, mereka maju, berkembang. Kami doakan supaya mereka semua bersama-sama dengan kami pun bisa memenuhi tujuannya Tuhan. Mari Tuhan pakailah hidup kami untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Dan biarlah Engkau berkati hari ini, sehingga hari ini kami memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat menjalani hari ini. Mari jangan kepo, Tuhan Yesus kiranya menolong dan memberkati jemaat semua. Amin. Shalom.